Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam kasih Kristus. Malam hari ini renungan singkat kita berjudul Teladan di dalam Kekudusan. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang bunyinya, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Puji nama Tuhan, ya. Renungan kita malam hari ini adalah bagian daripada ayat ke-12 dari 1 Timotius 4, yaitu teladan yang harus dilakukan oleh seorang Timotius sesuai dengan pesan Rasul Paulus. Dan malam hari ini sebagai penutup daripada teladan-teladan itu, kita akan belajar tentang satu teladan kekudusan atau kesucian, ya. Karena hal ini yang sangat penting dari semua 4 teladan yang tadi kita sudah baca bersama-sama, yaitu teladan di dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, dan teladan dalam kesetiaan. Kesemuanya itu baik dan sangat baik. Tetapi jika tidak ada kekudusan di dalam semuanya itu, maka semuanya itu boleh dikatakan sia-sia. Sebagaimana pengkhotbah katakan dalam pengkhotbah 1 ayat yang keempat, dikatakan bahwa aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dalam arti kata, kita harus melakukan semua itu dengan satu dasar, yaitu hidup di dalam kesucian atau kekudusan, ya. Ini adalah hal yang mutlak. Karena Tuhan sendiri berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Bapak Ibu Saudara, yang jelas adalah setiap orang percaya, ya. Bukan hanya ditujukan kepada Timotius, tapi setiap orang percaya harus hidup di dalam kekudusan atau kesucian. Kenapa? Karena pada saat kita, satu saat nanti, pada saat kita akan bertemu kembali dengan pencipta kita, yaitu kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengantin sorgawi kita, kita harus berada di dalam satu sikap hidup, yaitu di dalam kekudusan, ya. Kenapa? Karena Dia kudus. Kita tidak mungkin akan bertemu dengan Dia kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan selama kita hidup di dunia ini. Karena tujuan akhir daripada hidup kita adalah hidup bersama Kristus di sorga, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Kalau toh di dalam kehidupan masa lalu kita hidup kita amburadul, tapi bersyukur karena Tuhan adalah sumber segala kasih karunia, sudah mengampuni dosa kita. Itu sudah Dia buktikan di atas kayu salib. Bahkan Dia memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengetahui kebenaran ini, kita harus berani untuk hidup di dalam kekudusan selama kita hidup di dunia ini. Karena kita harus berjuang untuk itu. Dan itu adalah syarat mutlak, ya. Bapak Ibu Saudara, kita jangan tertipu oleh si iblis, ya. Si ular tua itu, bapak segala penipu, pendusta. Karena kita tahu, ya, kita harus sadar bahwa dia itu bagaikan singa yang sedang mengaum-ngaum untuk, ya,
menerkam setiap orang yang lengah. Oleh karena itu, kita melihat dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia ingin membuat manusia yang sudah percaya kepada Tuhan untuk menjadi lengah dan kemudian akan ditelannya. Berarti itu adalah satu kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, mari pesan daripada firman Tuhan malam hari ini, ya, harus kita hidup di dalam kekudusan, ya. Dalam segala segi kehidupan kita harus hidup di dalam kekudusan. Satu contoh yang kecil, di dalam pergaulan kita, melalui kata-kata kita, melalui percakapan kita dengan orang yang lain, kita harus menjaga setiap perkataan kita agar kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, ya. Ini penting, kelihatannya sederhana, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah lahir baru, apapun kehidupan kita di masa lalu, di masa yang akan datang, Tuhan akan memberikan satu kehidupan yang baru. Untuk itu kita harus jalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dengan syukur kepada Tuhan, yaitu kita hidup di dalam kekudusan. Karena dengan cara ini, dengan teladan ini, kita akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Mari kita belajar setiap hari, lepas hari, untuk kita hidup tetap di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tidur. Amin.